Exxon Halo, researched climate Assalamualaikum change in warahmatullahi 1977. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sari, NIM 14215232. Ingin mereview film yang berjudul Exxon Researched Climate Change in 1170 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana. Yang pertama, apa sih alasan saya memilih film ini? Karena film ini membahas tentang pembakaran bahan fosil yang menyebabkan karbon dioksida manusia menjadi tidak sehat dan mempengaruhi cuaca iklim, serta terdapat beberapa bencana yang disebabkan oleh pembakaran bahan fosil sendiri. Serta menurut saya film yang saya pilih ini merupakan film yang seru dan durasinya juga tidak terlalu panjang, sehingga saya memilih film Exxon Researched Climate Change in 1170. Kemudian aspek yang terdapat di film ini yang pertama yaitu jenis bencana. Jenis bencananya yaitu perubahan iklim, karbon dioksida meningkat, serta bencana alam. Pahami dulu apa sih pembakaran fosil. Nah, fosil sendiri yaitu reaksi eksotermik yang melepaskan energi berupa cahaya, panas, dan berbagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang kedua, penyebab kejadian bencana. Nah, yang pertama yaitu menyebabkan pemanasan global. Dilansir dari filmnya sendiri, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca yang tetap berada di atmosfer selama ratusan tahun. Gas rumah kaca hasil pembakaran bahan bakar fosil adalah karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida, NO2, metana, CH4, karbon monoksida, CO, dan sulfur dioksida, CO2. Yang kedua itu pencemaran udara. Nah, dampak dari pembakaran bahan fosil adalah polusi udara. Sejak manusia menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran, polusi udara di bumi meningkat tajam. Pembakaran bahan fosil melepaskan berbagai polutan udara seperti gas beracun dan molekul partikulat. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, stroke, dan juga penyakit jantung. Nah, dilansir dari Harvard School of Public Health, lebih dari 8 juta orang meninggal pada tahun 2018 akibat polusi bahan bakar fosil. Artinya, polusi udara bakar fosil adalah 1 dari 5 penyebab kematian di dunia. Nah, yang ketiga itu pencemaran tanah. Proses ekstraksi, pengolahan, dan pembakaran bahan bakar fosil menggunakan bahan bahan kimia yang menyebabkan pencemaran tanah. Belum lagi tumpahan bahan bakar fosil dan ledakan yang kerap terjadi di sekitar lokasi pengolahannya. Hal tersebut menyebabkan pencemaran tanah sehingga lokasi sekitar tambang bahan bakar fosil biasanya memiliki tanah tercemar yang sulit untuk digali hewan maupun tumbuhan. Kemudian yaitu kepunahan spesies. Nah, perubahan iklim menimbulkan resiko bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Dengan diperburuk oleh perubahan iklim, dunia kehilangan spesies 1000 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya dalam sejarah manusia. 1 juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim menimbulkan banyak ancaman, antara lain kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta hama dan penyakit invasif. Spesies tertentu akan dapat berpindah tempat dan bertahan hidup, tetapi yang lainnya tidak akan dapat bertahan. Kemudian peningkatan kekeringan. Perubahan iklim mengubah ketersediaan air, sehingga menjadikannya semakin langka di lebih banyak wilayah. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan pertanian yang akan mempengaruhi tanaman, serta kekeringan ekologis yang akan meningkatkan kerentanan ekosistem. Kekeringan juga dapat memicu badai pasir dan debu
destruktif yang dapat memindahkan miliaran ton pasir melintas benua. Gurun menjadi semakin luas sehingga lahan untuk bercocok tanam kurang. Kini banyak orang yang menghadapi ancaman kekurangan air secara berkala, yaitu peningkatan volume dan suhu lautan. Lautan menyerap sebagian besar panas dan pemanasan global. Peningkatan suhu lautan terjadi jauh lebih cepat selama 2 dekade terakhir di seluruh kedalaman laut. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volume bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan laut, sehingga mengancam komunitas pesisir dan pulau. Selain itu, lautan juga menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi jumlahnya di atmosfer. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam sehingga membahayakan biota lautan dan terumbu karang. Setelah itu, badai yang lebih parah. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan lebih sering terjadi di banyak wilayah. Seiring dengan meningkatnya suhu, semakin banyak air yang menguap. Hal ini memperburuk curah hujan ekstrim dan banjir, sehingga menimbulkan lebih banyak badai destruktif. Frekuensi dan luasnya badai tropis juga mempengaruhi oleh peningkatan suhu lautan. Siklon, hurikan, dan taifun menjadi lebih kuat dengan air yang hangat di permukaan laut. Badai tersebut seringkali menghancurkan rumah dan komunitas sehingga menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi yang besar. Kemudian pencemaran air. Dilansir dari EPA.gov, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan kelebihan nitrogen di atmosfer, baik dalam bentuk nitrogen oksida ataupun amonia. Kedua, bentuk nitrogen tersebut dapat masuk ke dalam air melalui berbagai cara dan mengakibatkan polusi air. Yang pertama, nitrogen yang masuk ke perairan menyebabkan dampak buruk seperti berikut. Yang pertama, mengkontaminasi sumber air dan sumber makanan. Yang kedua, menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Yang ketiga, menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Pengasaman air atau menurunnya kadar keasaman pH yang membuat air menjadi beracun bagi tumbuhan dan hewan di dalamnya. Polusi air juga disebabkan oleh tumpukan bahan bakar fosil dan juga bahan kimia yang digunakan dalam proses pertambangan juga pengolahannya. Tumpahan minyak di laut menjadi salah satu dampak buruk penggunaan bahan bakar fosil, karena tumpahan minyak tersebut dapat mematikan berbagai tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Kemudian mengurangi pasokan air bersih. Nah, karena adanya pembakaran bahan fosil sehingga menyebabkan pencemaran di air. Nah, itu berdampak ke pasokan air bersih itu berkurang. Nah, karena panas itu harus didinginkan dengan pasokan air, sehingga tenaga listrik itu harus didinginkan dengan beberapa pasokan air galon, sehingga air bersih tadi berkurang pasokannya dikarenakan untuk mendinginkan panas yang disebabkan pembakaran bahan fosil tersebut. Selanjutnya yaitu menyebabkan hujan asam. Nah, gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan juga karbon dioksida yang dilepaskan saat pembakaran bahan bakar fosil akan menyatu dengan uap air di udara. Hal tersebut akan menyebabkan hujan asam yang merusak bangunan, lingkungan, juga berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Setelah disebutkan klasifikasi dan penyebab apa saja dari film 1970, kita mendapatkan bahwa terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh pembakaran bahan fosil merujuk pada perubahan pola iklim pada jangka waktu yang panjang. Pada zaman itu telah menggunakan banyak ilmu sains, dan ia ternyata banyak peningkatan karbon dioksida di atmosfer itu meningkat, tetapi untuk besaran peningkatannya itu belum ditentukan.
Tetapi untuk jangka panjang itu akan mempengaruhi banyak aspek seperti perubahan iklim dan penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh bahan fosil sendiri. Sekian video dari saya. Thanks for watching.